Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Bismoko Masda Karisma. Saya akan menjelaskan tentang satelit. Teknologi komunikasi atau telekomunikasi berkembang dengan pesat sejalan dengan ilmu pengetahuan dan juga teknologi yang juga berkembang dengan cepat. Hal ini kita dapat terlihat dengan ditemukannya cara komunikasi dengan jarak yang cukup jauh dengan menggunakan media tertentu, contohnya dengan jangkauan satelit. Satelit adalah benda yang mengorbit benda lain dengan periode revolusi dan rotasi tertentu. Ada dua jenis satelit, yakni satelit alam dan satelit buatan. Satelit buatan manusia pertama adalah Sputnik 1, diluncurkan oleh Soviet pada tanggal 4 Oktober 1957 dan memulai program Sputnik Rusia. Jenis satelit yakni dibagi menjadi tiga. Pertama, satelit astronomi adalah satelit yang digunakan untuk mengamati planet, galaksi, dan objek angkasa lainnya yang jauh. Lalu, satelit komunikasi adalah satelit buatan yang dipasang di angkasa dengan tujuan telekomunikasi menggunakan radio pada frekuensi gelombang mikro. Kebanyakannya satelit komunikasi menggunakan orbit geosinkron atau orbit geostasioner, meskipun beberapa tipe terbaru menggunakan satelit pengorbit bumi rendah. Satelit pengamat bumi adalah satelit yang dirancang khusus untuk mengamati bumi dari orbit, seperti satelit reconnaissance, tetapi ditujukan untuk penggunaan non-militer, seperti pengamatan lingkungan, meteorologi, pembuatan peta, dan lain-lain. Satelit navigasi adalah satelit yang menggunakan sinyal radio yang disalurkan ke penerima di permukaan tanah untuk menentukan lokasi sebuah titik di permukaan bumi. Salah satu satelit navigasi yang sangat populer adalah GPS, milik Amerika Serikat. Selain itu juga GLONASS milik Rusia. Bila pandangan antara satelit dan penerima di tanah tidak ada gangguan, maka dengan sebuah alat penerima sinyal satelit bisa diperoleh data posisi atau suatu tempat dengan ketelitian beberapa meter dalam waktu nyata. Keunggulan satelit yakni cakupan yang luas, satu negara, region ataupun satu benua. Bandwidth yang tersedia cukup lebar, independen dari infrastruktur terestrial, instalasi jaringan segmen bumi yang cepat, biaya relatif rendah per seat, karakteristik layanan yang seragam, layanan total hanya dari satu provider, layanan mobil wireless yang independen terhadap lokasi. Kelemahan satelit. Contoh satelit GEO, Fast Ground Segment dan Launch. 200 juta US dollar, asuransi 50 juta US dollar. Lalu biaya komunikasi untuk jarak pendek maupun relatif sama. Hanya ekonomi jika jumlah user besar dan kapasitas digunakan secara intensif. Delay propagasi besar, rentan terhadap pengaruh atmosfer dan lain-lain. Sinyal kuat yang dipancarkan oleh satelit bisa saja menjadi sangat lemah ketika diterima di bumi karena berbagai faktor pada frekuensi yang tinggi. Rugi lintasan akan naik sebesar kuadrat frekuensi dan kuadrat jarak. Faktor cuaca juga sangat berpengaruh, di mana hujan tidak saja dapat meredam sinyal, tetapi juga dapat menurunkan temperatur sehingga menyebabkan rugi-rugi yang diakibatkan oleh gerakan-gerakan molekul yang memperbesar desah atau noise. Posisi satelit ditetapkan di atas ekuator geostasioner. Dengan kata lain, dia diam di atas ekuator. Selain pada tempat yang sama terhadap bumi, satelit-satelit itu juga seperti pada seutas tali. Setiap satelit pada satu tempat yang ditentukan. Satelit itu ditetapkan tepat di atas ekuator geostasioner mempunyai tiga alasan, yaitu salah satunya di sana satelit diam berhadapan dengan bumi. Dengan itu antena penerima harus diarahkan hanya sekali. Di atas ekuator hampir semua daerah
penduduk dapat dicangkup dengan sinyal. Satelit hanya dapat pada kedua kutub yang tidak mungkin lagi dicangkup. Jika satelit sekali ditempatkan pada posisi ekuator yang benar, dibutuhkan hanya kecil saja daya pengendalian untuk mengoreksi posisi. Sistem kerja satelit. Untuk merelay sinyal dari stasiun bumi, satelit harus memiliki garis pandang gelombang mikro uplink, dan untuk memproduksi sinyal yang sama secara akurat harus ada jalur gelombang mikro downlink. Jadi dari pemancar sinyal ini nanti ke atas menuju satelit, satelit akan memancarkan ke segala penjuru dunia yang untuk mencakup yang dibutuhkan. Lalu downlink. Untuk mencegah infraksi antar keduanya, frekuensi uplink harus dipancarkan pada frekuensi yang lebih tinggi daripada frekuensi downlink. Perangkat elektronik yang menghubungkan sinyal uplink dan downlink di satelit disebut transponder. Transponder berfungsi sebagai penerjemah ulang, tergantung pada daerah yang tercakup dan rancangan penerimanya. Sinyal ditransmisikan pada komunikasi satelit pada umumnya C-band antara 4 sampai 6 GHz atau termasuk ke dalam kelompok super big frekuensi atau SHF. Komunikasi satelit menggunakan frekuensi mulai sekitar 1,3 GHz. Frekuensi tersebut digunakan karena gelombang dengan frekuensi tersebut tidak terpengaruh oleh troposfer maupun ionosfer pada atmosfer bumi, sehingga gelombang dari stasiun bumi dapat sampai ke satelit dan gelombang dari satelit dapat sampai pula ke stasiun bumi dengan baik dan benar. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.